Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Tiara Apriliani dengan NIM 220333117 dan rekan saya Anissa Sani dengan NIM 220333060. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang teori kinetik gas. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori gas kinetik, yaitu yang pertama gas ideal. Yang kedua itu ada hukum Boyle. Robert Boyle mengukur sifat-sifat gas dalam keadaan yang mendekati keadaan gas ideal. Boyle mencapai kesimpulan bahwa pada suhu tetap, maka volume gas berbanding terbalik dengan tekanan, sesuai dengan gambar pada berikut ini. Nah, yang A itu adalah skema percobaan Boyle. Yang B itu adalah hubungan antara volume dan tekanan gas pada suhu konstan. Tekanan gas itu berbanding terbalik dengan volume. Selanjutnya, hukum Boyle tadi dapat dirumuskan dengan PV sama dengan C1. Contohnya, yaitu pada tekanan 2,0 atm volume, suatu gas ideal adalah 1,5 liter. Berapakah volume jika tekanan gas menjadi setengah pada suhu yang sama? Jawaban, karena suhu sebelum dan sesudah sama, maka kita akan menggunakan hukum Boyle untuk menentukannya, yaitu V2 sama dengan P1 kali V1 per P2 sama dengan 2,0 dikali 1,5 per 1,0 sama dengan 3 liter. Yang ketiga itu ada hukum gas Gay-Lussac. Hukum gas Gay-Lussac mengamati perubahan tekanan gas jika suhunya diubah-ubah dengan mempertahankan volume gas agar tetap. Gay-Lussac mendapatkan kesimpulan, pada volume tetap, tekanan gas berbanding lurus dengan suhunya. Rumus sebagai berikut, dengan T adalah suhu, dan hubungan ini dapat ditulis dengan P sama dengan C2 dikali dengan T. Contoh soalnya, ban mobil yang baru diisi menunjukkan tekanan 300 kPa dan suhu 10 derajat Celcius. Setelah menempuh perjalanan 100 km, suhu dari ban itu meningkat, sehingga menjadi 40 derajat Celcius. Berapa tekanan udara dalam ban setelah perjalanan tersebut? Sini ada dua gambar. Nah, jawabannya, karena volume udara dalam ban dapat dianggap konstan, maka kita dapat menggunakan hukum Gay-Lussac yang diberikan dalam soal, yaitu P1 sama dengan 300 kPa sama dengan 3,01 dikali 10 pangkat 5 PA, T1 sama dengan 20 derajat Celcius, sama dengan 20 ditambah 273 sama dengan 293 Kelvin, dan T2 sama dengan 40 derajat Celcius, dijadikan Kelvin, dan hasilnya adalah 313 Kelvin. Berdasarkan hukum Gay-Lussac, sehingga diperoleh persamaan yaitu P2 sama dengan T2 per T1 dikali P1, sama dengan hasilnya yaitu 333 kPa. Yang keempat yaitu hukum Charles. Charles mengamati sifat gas yang mendekati sifat-sifat gas ideal pada tekanan tetap. Ia mengamati perubahan volume gas pada berbagai suhu. Charles sampai pada kesimpulan bahwa jika tekanan gas dipertahankan konstan, maka volume gas berbanding terbalik dengan suhunya, sehingga rumusnya adalah V sama dengan C3 dikali T. Nah, di sini ada gambarnya dan ada grafiknya juga. Dan yang kelima itu adalah hukum gas umum. Persamaan dari hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, dan hukum Charles merupakan hasil pengamatan pada gas yang mendekati sifat gas ideal. Tiap persamaan menghubungkan dua besaran gas, yaitu P dan V, P dan T, dan V dan T. Tiga buah hukum gas yang tertera dari persamaan tersebut dapat dilebur menjadi satu persamaan, yaitu PV per T sama dengan C4, dengan C4 adalah konstanta. Nah, pada persamaan hukum Boyle, nilai C1 bergantung pada suhu, sedangkan pada persamaan hukum Gay-Lussac, nilai C2 bergantung pada volume gas. Selanjutnya, pada persamaan hukum Charles, nilai C3 bergantung pada tekanan gas. Tetapi, pada persamaan hukum gas umum, nilai C4 tidak bergantung pada suhu, tekanan, maupun volume gas. Pada suhu, tekanan, dan volume berapapun, nilai C4 akan selalu sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema ekipartisi energi.
Salah satu sifat gas adalah molekul-molekul bergerak dalam arah sembarangan. Setiap arah sembarangan dapat diuraikan sebagai arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, seperti yang tertera pada gambar. Makin besar suhu gas, maka semakin cepat gerak gas, maka akan semakin besar pula energi kinetik. Prinsip ekipartisi yaitu energi kinetik rata-rata setiap derajat kebebasan yang dimiliki molekul gas sama dengan setengah K dikali T. Arah gerak dari molekul disebut sebagai derajat kebebasan. Dalam sebuah ruang 3 dimensi, ada 3 derajat kebebasannya. Energi kinetik rata-rata gas pada setiap mol dapat dicari menggunakan K rata-rata sama dengan 3/2 K dikali T. Selanjutnya, teori kinetik gas. Persamaan keadaan gas ideal yaitu P dikali V sama dengan N kali R kali T. Yang kedua, P kali V sama dengan N kali T dikali K. Dengan P adalah tekanan, V adalah volume, N adalah massa, R adalah konstanta gas ideal, T adalah temperatur mutlak, N kapital adalah jumlah partikel, K adalah konstanta Boltzmann. Laju RMS. Karena jumlah molekul gas sangat banyak, maka untuk menghitung kelajuan gas digunakan RMS. RMS adalah kelajuan masing-masing gas dikuadratkan, kemudian dirata-ratakan dan terakhir diakarkan. Dapat dirumuskan dengan setengah M kali V rata-rata setengah M dikali rata-rata V kuadrat sama dengan T sama dengan 3/2 dikali T. V RMS yaitu akar dari 3K dikali T per M. Energi dalam gas ideal. Dalam wadah bersuhu T, molekul gas bergerak acak. Jika energi total gas hanya berasal dari energi kinetiknya, dapat digunakan rumus U sama dengan K rata-rata sama dengan 3/2 kali K kali T. Untuk jumlah gas yang banyak, pada kasus gas monoatomik seperti He, seperti helium, neon, dapat digunakan rumus U sama dengan N kali K rata-rata sama dengan 3/2 N kali K dikali T sama dengan 3/2 N kali R kali T.